Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ustadz ustazah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kita bisa sama-sama belajar. Yang pada pertemuan bulan lalu kita sudah sedikit memberikan pengantar tentang tema kita ini, berkaitan dengan pendidikan anak, yang kita akan mencoba untuk mengkaji materi yang kira-kira tidak banyak dibahas di tempat lain. Karena kita ingin ada nilai lebih yang kita dapatkan dari kajian kita ini. Maka kita mencoba untuk membahas tema parenting, tapi dari karya ulama yang hidup sekitar 900 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi nilai lebihnya karena kita membahas dari karya seorang ulama, karya otentik yang disusun oleh ulama sejak sekitar 9 abad silam. Nah, ini akan berbeda dengan kalau kita membahasnya dengan beberapa tema yang sudah umum dan biasa dibahas di beberapa kajian yang lain. Agar kita bisa saling melengkapi. Selain juga kita merasa bahwa panduan syariat itu sangat diperlukan. Panduan syariat yang kita jadikan acuan, paling tidak kita mendapatkan penjelasan bagaimana ulama membahas tema ini sejak ratusan tahun silam. Karena jangan sampai kita kehilangan pijakan, ya, akar dari pembahasan kita ini. Bahwa rujukan kita dari ulama yang kompeten di bidang ini. Nah, buku yang kita jadikan acuan ada di hadapan jamaah sekalian. Bisa kita lihat. Ini buku yang ditulis oleh seorang ulama yang nanti akan kita sedikit kenalkan untuk bukunya maupun penulisnya. Jadi kajian parenting, tetapi kita ingin ada ulasan dari ulama di masa silam. Paling tidak kita bisa menengok apa yang sudah dilakukan oleh para ulama sejak ratusan tahun yang lalu, agar kita berpijak bukan dari ruang hampa, tapi dari apa yang sudah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Nah, buku yang ada di hadapan kita ini judulnya Tanbihun Naimil Ghamr atau Tanbihun Naimil Ghumr, Tanbihun Naimil Ghumri ala Mawasimil Umri. Kalau melihat cara membacanya, sebagian ada yang menyebutkan sampai 3 cara, tapi sebagian lagi menyebutkannya 2, dan yang lebih dianggap lebih mendekati adalah yang 1, yaitu Tanbihun Naimil Ghamri atau Al-Ghumri dan Al-Ghimri pada huruf ghainnya. Ala Mawasimil Umri. Beberapa masyayikh yang kami dapati ada yang memilih untuk menggunakan dhammah di kata al-ghumrnya, bukan dengan fathah. Tanbihun Naimil Ghumri ala Mawasimil Umri. Supaya ini lebih sesuai dengan harokat pada huruf berikutnya. Ya, buku ini secara sederhana. Jadi gini, kalau buku atau kitab berbahasa Arab itu biasanya tidak diterjemahkan harfiah. Seperti kalau kita sekarang punya Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Kalau kita mau terjemahkan harfiah, bulugh itu artinya sampai, al-maram yang dicita-citakan. Maksudnya apa ini? Ya, tentu bukan maksudnya adalah bahwa kita ketika membahas Bulughul Maram itu kemudian bicara tentang bagaimana meraih cita-cita, tapi itu adalah nama kitab.
Ya, nama kitab yang eh, ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bicara tentang tema yang berhubungan dengan fikih tapi basisnya hadis. Nah, tapi basisnya hadis. Nah, itu yang eh, yang berkaitan dengan nama kitab. Jadi ketika kita menyebut Bulughul Maram, tidak kita terjemahkan harfiah bulugh itu artinya sampai, maram itu yang dicita-citakan, tapi Bulughul Maram adalah kitab kumpulan hadis fikih. Mulai dari bahasan toharoh, sholat, sampai dengan memerdekakan budak. Terakhir ditutup dengan Kitabul Jami. Riyadus Solihin, Riyad lu as-Solihin. Apakah kita terjemahkan sebagai taman orang-orang yang soleh? Ya, kita terjemahkan Riyadus Solihin adalah kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan akhlak, adab, tazkiyatun nufus, karya Imam An-Nawawi. Kita biasanya menerjemahkan dengan sederhana dengan ungkapan tersebut. Ini akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah untuk dicermati ketimbang kalau kita menggunakan bahasa yang lain. Nah, ini berkaitan dengan kitabnya. Jadi Tanbihun Naimil Ghumri ala Mawasimil Umr. Jadi buku ini adalah karya Imam, di sini ada namanya, biasa dikenal dengan Imam Ibnul Jauzi. Membahas apa? Buku ini membahas tentang bagaimana seseorang memanfaatkan usianya dari perjalanan waktu yang Allah berikan. Dari sejak lahir sampai dengan wafat. Atau dari sejak balita sampai lansia. Nah, ini kira-kira yang kita bisa gambarkan secara garis besar tentang kitab ini. Nah, jadi kita akan membahas di buku ini ada hal yang berhubungan dengan parenting dari sisi apa? Di antaranya yang paling mudah untuk kita lihat adalah pada saat di usia anak. Usia anak itu usia berapa sampai berapa menurut Imam Ibnul Jauzi. Kemudian apa amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan pada usia tersebut. Jadi pada usia tersebut kira-kira apa kewajiban syariat yang seharusnya ditunaikan oleh orang tua kepada anak, kalau itu pada saat usia anak, yang harusnya mereka sudah mulai lakukan. Ada hal-hal yang harus dikenalkan kepada anak-anak. Nah, tentu ini hubungannya sangat erat dengan tema yang berhubungan dengan parenting. Nah, ini bahasan kita yang berkaitan dengan kitab yang ada di hadapan kita ini. Kemudian, kitab kita ini yang namanya Tanbihun Naimil Ghumr ala Mawasimil Umr. Wallahu alam, saya sampai sekarang belum dapatkan versi terjemahnya. Kalau memang sudah ada, saya belum tahu versi terjemah dari kitab ini. Nah, di usia ini yang akan nanti dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi pada tahapan-tahapan usianya, beliau menjelaskan kepada kita apa yang akan dilakukan pada usia tersebut. Dan kelebihan buku ini, beberapa bahasan itu disampaikan sangat sederhana dan ringkas. Jadi inti buku ini, kalau dilihat isinya,
ya kira-kira cuma 45 halaman. Nggak sampai 50 halaman. Jadi sederhana. Kemudian penulisnya salah seorang ulama yang tentu sangat dikenal luas di banyak tempat di kalangan kaum muslimin, yaitu Imam Ibnul Jauzi. Lahir tahun 508 Hijriah dan wafat pada tahun 597 Hijriah. Nanti untuk buku ini, bagi yang menghendaki, kita bisa kirimkan ke panitia, tapi saat ini biar kita fokus ke sini. Jadi, bisa masing-masing nanti bisa, kalau yang ingin melihat langsung dari bukunya, membaca langsung dari apa yang ada di hadapan kita ini, nanti bisa kami berikan filenya dalam versi PDF, karena ini tidak diperjualbelikan, jadi artinya bebas saja, siapapun boleh dan bisa mengakses. Nah, sebelum masuk ke bukunya, saya ingin menunjukkan bahwa di buku ini adalah contoh manuskripnya, tulisan aslinya, tulisan tangannya. Makanya kita sangat berterima kasih kepada para ulama yang bekerja keras menyusun buku seperti ini. Maaf, ya ustadz-ustadz yang bisa baca kitab pun kalau suruh baca yang begini, pusing. Baca tulisan yang harokatnya susah dibaca. Karena nggak ada harokatnya. Kemudian bahkan hurufnya pun kadang-kadang tidak nampak terlihat dengan jelas. Jadi membacanya dengan susah payah. Ya, bandingkan, kita lihat tulisan ini maaf posisinya miring, kita lihat ada yang posisinya portrait dan ada yang landscape. Yang portrait kita bisa lihat di sini, ini tidak mudah dibaca dengan tulisan seperti ini. Nah, lalu kita bandingkan ketika sudah jadi buku dan jadilah tulisan seperti yang ada di hadapan kita ini. Sudah enak tulisannya, apalagi kita dengan perangkat yang ada jadi jelas, terang. Nah, ini salah satu karya para ulama yang patut kita syukuri. Sekarang kita langsung masuk ke bukunya. Mohon maaf saya tidak banyak membahas tentang siapa Imam Ibnul Jauzi, kemudian beberapa hal tentang buku ini, maksudnya pengantar tentang buku ini, karena saya rasa sudah cukup untuk bisa dijadikan pengantar singkat tadi apa yang kami sampaikan, supaya nanti tidak terlalu panjang pengantarnya, kemudian tidak segera masuk ke inti bahasan dari buku ini. Ya. Sekarang kita coba lihat di sini, Imam Ibnul Jauzi mengawali bukunya dengan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir bi khairin ya karim wa salli ala Muhammad. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibnu Ali ibn al-Jauzi afallahu anhu wa ghafara lana wa lahu wa li jami'il muslimin. Kalau mau disederhanakan, ya Imam Abul Faraj Abdurrahman ibnu Ali al-Jauzi, yang biasa kita kenal dengan Imam Ibnu Jauzi, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni beliau dan kita semua serta seluruh kaum muslimin. Nah, kita lihat beliau mengawali ini mulai perkataan Imam Ibnu Jauzinya. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'mara mawasima. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umur itu sebagai musim. Yang Allah jadikan umur sebagai musim. Jadi artinya musim apa? Musim untuk beramal. Yarbahu fiha mumtathilul marasim. Yang akan beruntung. Siapa itu? Orang-orang yang taat. Orang-orang yang memanfaatkan musim-musim ini untuk amal kebajikan. Nah, kalau seandainya kita lihat, modal yang Allah berikan kepada kita ini kan umur, usia. Ini modal yang luar biasa. Nah, mau kita isi apa? Nah, disitulah akan ada yang yarbah, ada yang beruntung. Sebaliknya,
wa yakhsarul mudayyi'u al khairal hasid. Sebaliknya akan ada orang yang yakhsar, yang rugi, yang menyia-nyiakan waktu, sementara ini adalah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan. Di hadapan kita peluang luar biasa. Peluang untuk berbuat kebaikan. Maka umur ini kalau kita lihat, umur yang Allah sediakan kepada kita ini, kalau kita lihat, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita mau beruntung atau kita mau rugi. Atau bahasa lain, kita mau untung atau mau buntung. Kesempatannya ada. Seperti sekarang misalnya. Sekarang ini mau kita pakai apa? Mau pakai untuk maksiat atau mau pakai taat? Kalau ingin beruntung, ya gunakan untuk ketaatan. Apa ketaatannya? Wah, ini banyak. Nah, tetapi kita melihat bahwa ada ketaatan-ketaatan yang ada dan Allah letakkan pada waktu-waktunya. Ada ketaatan yang Allah sediakan pada waktunya. Ya. Nah, eh, ini yang luar biasa yang Allah sediakan kepada kita. Dan Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Jauzi, maaf ini sekaligus juga meluruskan bahwa perlu dibedakan Imam Ibnul Jauzi yang tadi kita lihat, lahirnya tahun 508. Berbeda dengan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang hidup pada abad yang berbeda. Ini dua imam yang berbeda. Kembali ke sini. Jadi disinilah Allah menjadikan umur kesempatan untuk beramal. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Fahiyya mawdu'atun li bulughil amali wa raf'il khalali. Jadi Allah letakkan ini untuk meraih cita-cita. Nah, bagi orang yang beriman, cita-citanya dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Itulah yang jadi citanya orang beriman. Sekaligus juga menghilangkan berbagai atau menutupi beberapa kekurangan dan kelemahan. Wafiratun zaidatul arbahi limanit tajar. Yang ini melimpah dan ini ada kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan bagi orang yang berdagang. Jadi kalau kita bicara amal dan waktu yang Allah sediakan ini luar biasa. Sampai bahasa yang digunakan itu seperti orang dagang. Kalau orang berdagang, itu bisa untung. Dan untungnya bisa berlipat-lipat. Arbah. Ya. Jadi untung, ditambah untung lagi dan untung lagi. Berapa kali lipatnya? Luar biasa. Nah, lalu beliau menyebutkan nanti berapa keuntungannya. Tapi sebaliknya, muhlikatul arwahi liman fajar. Tapi sebaliknya, kalau tadi orang yang memanfaatkan waktunya bisa mendapatkan untung yang banyak sebanyak-banyaknya, sebaliknya justru bisa membinasakan roh, membinasakan jiwa, membinasakan orang-orang bagi siapapun yang durhaka. Nah, lalu kemudian beliau menyatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin wa aktsara. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu. Ini umur. Nah, artinya berlipat-lipat luar biasa. Wasayyi'atu tarudul mustaqima ila halid muqaddarin mu'assar. Sebaliknya, orang akan mendapatkan keburukan itu akan menjadikan orang yang istiqomah berada pada kondisi kotor, kondisi ternodai dan bahkan bisa terombang-ambing. Maka kita harus melihat sejak awal posisi kebaikan dan keburukan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Nah, ini nanti jadi pengantar pada saat kita bicara tentang parenting, mendidik anak kita. Kebaikan sekecil apapun yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita lihat tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi,
pahalanya bisa berlipat-lipat. Ya, contoh paling sederhana begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, kemudian masing-masing kita ini kan bisa baca Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah semuanya hafal Al-Fatihah. Bukankah kita ini bisa mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Fatihah? Ya, maaf misalnya kurang sedikit bacaannya, artinya kurang fasih, nanti biar disempurnakan oleh Ustadz yang ngajar. Tapi mengajarkan Al-Fatihahnya, misalnya a'udzu, ya kurang fasih dikit lah, a'udzu billahi, ya. Tapi pokoknya diajarkan Al-Fatihah sampai selesai. Sambil anak nanti dikenalkan, diperbaiki bacanya sama Ustadz ya, sama Ustazah yang lebih fasih dari Bapak dan Ibu. Tapi Al-Fatihahnya sudah diajarkan sampai selesai. Bisa dibayangkan pahala yang akan didapatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Berapa pahala yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengajarkan Al-Fatihah, dan anak setiap kali membaca Al-Fatihah, pahalanya mengalir untuk kita. Mereka dapat pahala dan tidak terkurangi pahala mereka. Tapi kita yang ngajari, yang membuat mereka dari tidak mengenal jadi kenal, dari tidak bisa jadi bisa, dari tidak hafal jadi hafal, kita dapat pahala yang melimpah. Beberapa hari yang lalu saya nanya kepada mahasiswa dan di kampus UGM, di kelas di mana saya mengajar. Saya tanya pada mahasiswa, siapa di antara kalian yang diajari Al-Fatihah oleh orang tuanya? Kemudian saya ngajari kelas besar, ya, jumlah mahasiswanya 136, yang ngacung itu hanya cuma 40-an, 41 atau 42. Artinya nggak sampai sepertiganya. Atau kira-kira sepertiga, ya sepertiga kurang sedikit. Itu yang diajari oleh orang tuanya. Selebihnya diajari oleh guru ngaji di masjid, TPA, dan semacamnya. Ini bukan sesuatu yang salah, yang nggak apa-apa. Kan yang penting bisa baca. Tapi kita sebagai orang tua, kan kehilangan momentum dapat pahala yang kata Imam Ibnu Qayyim ini, itu arbah. Keuntungannya melimpahnya luar biasa. Untungnya, kalau kita bicara untung yang luar biasa banyaknya. Panen. Ya, keuntungan yang luar biasa. Ya, keuntungan yang sangat banyaknya. Ya, artinya keuntungannya kita bisa nggak bisa dan nggak akan sanggup menghitungnya. Berapa keuntungannya? Nggak tahu. Saking banyaknya luar biasa, melimpahnya luar biasa. Coba kalau dihitung, sekarang setiap kali anak membaca Al-Fatihah, kemudian anak itu anggaplah mulai sholat usia misalnya 5 tahun atau 6 tahun. Alhamdulillah sudah kita kenalkan Al-Fatihah dan bisa. Kemudian sehari sholat, atau kita misalnya itu mulai usia 7 tahun. Seandainya cuma 3 tahun saja, 7 sampai 10. 3 tahun. Berapa ribu sholat yang dikerjakan? Kemudian berapa Al-Fatihah yang dikerjakan? Sementara sehari berkali-kali. Tadi kita sholat Isya, 4 kali Al-Fatihahnya. Bagi yang sholat sunnah qobliyah, tambah 2. Bagi yang, dan seterusnya, itu angkanya luar biasa banyaknya. Ini kita baru cuma bicara Al-Fatihah di sholat saja. Padahal ada Al-Fatihah yang di luar sholat. Ketika kita ngaji, juga Al-Fatihah. Atau tempat-tempat yang lain, yang mungkin ada Al-Fatihahnya. Intinya kita mengenalkan itu. Kita batasi saja, cuma untuk sholat saja, pahalanya sudah melimpah. Bayangkan ketika anak itu juga sampai dewasa, dan ketika mereka sudah berkeluarga, berumah tangga, mereka juga mengajarkan kepada anak-anaknya. Maka kita juga dapat pahala berikutnya lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan arbah, yang ada keuntungan yang melimpah dan bisa susah kita menghitungnya. Pokoknya banyaknya luar biasa. Nah, selanjutnya ini paragraf terakhir sebelum nanti masuk ke dua paragraf terakhir sebelum masuk ke bahasan umur. Wa bihadzal umril yasir. Nah, kita lihat di sini, kita lihat cara pandangnya. Ya. Cara pandang kita melihat umur. Wa bihadzal umril yasir. Dengan umur yang pendek ini. Kita ini umurnya pendek. Kenapa kita orang pendek? Ya memang sangat pendek. Bukan hanya pendek, sangat pendek.
Sekarang kita bicara perjalanan hidup di dunia aja sekarang ini yang sudah berjalan. Sekarang kalau menggunakan kalender Hijriyah yang sudah 1400 sekian, ya 1443. Padahal ini baru cuma bicara menghitung dari mulai hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita belum bicara tentang sejak zamannya Nabi Isa alaihissalam, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur ini sudah berapa? Umur yang Allah berikan untuk kita. Kalau ada yang diberi umur 60, 70, kalau perlu 80, 90 tahun. Singkat sekali, pendek. 100 tahun itu singkat. Karena apa? Umur yang sudah kita lihat dari perjalanan kehidupan umat Nabi Muhammad SAW saja, itu sudah 1400 tahun lebih. Ini baru cuma umat Nabi Muhammad SAW. Belum umur umat manusia yang pernah ada di muka bumi ini yang begitu panjang. Nah, kata Imam Ibnul Jauzi, wa bihadzal umril yasir, dengan umur yang pendek ini, yastaril khuluda ad-daima fil jinan. Kita membeli keabadian yang akan berlangsung terus-menerus di surga. Jadi kita bicara kita membeli dengan umur yang pendek ini. Wal baqa alladzi la yanqati'u, dan kekal yang tidak akan terputus. Nah, di sini cuma ada kata yang dikomentari oleh sebagian masyayikh ketika disebutkan kabaqa'ir rahman, seperti kekalnya ar-Rahman. Ini kalimat ini agak kurang pas karena tentu kekalnya Allah SWT tidak bisa dibandingkan dengan makhluk, artinya atau makhluk tidak bisa dibandingkan dengan Allah SWT. Tetapi pesannya bisa dipahami, maksudnya bahwa umur yang Allah sediakan yang begitu pendek ini kita gunakan untuk membeli sesuatu yang kekal. Membeli sesuatu yang kekal di akhirat, yaitu apa? Surga. Umurnya berapa? Di dunia cuma 60 tahun. Itu pun 60 tahun ada usia sebelum balik. Ada usia sebelum itu lagi mumayyiz. Yang kita bertingkah dengan macam-macam tapi alhamdulillah tidak dihisab. Kita pernah menyakiti orang tua ketika kita masih bayi, merepotkan orang tua, menyusahkan orang tua, tapi alhamdulillah Allah berikan sekian banyak kemudahan. Dengan apa? Allah ampuni. Karena belum balik, bahkan mumayyiz saja belum. Nah, jadi ini yang kita bangun mindsetnya. Bagaimana kita memanfaatkan umur ini? Sebaliknya, kalau tadi ada yang memanfaatkan dengan baik, dapatkan surga, wa man farrata fil umri waqa'a fil khusran. Fa wa khaybatal mufarritil hairan. Dan siapa yang melalaikan umur, menyia-nyiakan umur, maka dia akan terjerumus dalam kerugian dan dia akan berada dalam kerugian yang orang akan menyesal. Betapa menyesalnya orang yang mengabaikan usia yang sudah dilalui. Dan dia berada dalam kebimbangan. Fayambaghi lil aqili ay ya'rifa qadra umrihi. Nah, kemudian di muqaddimah ini Imam Ibnul Jauzi memberikan penutup dengan kata atau dengan kalimat, hendaknya orang berakal mengetahui kadar umurnya. Wa ayyanduru li nafsihi fi amrihi. Dan melihat pada dirinya. Fayaghtani ma yafutu istidrakuhu. Maka kalau ini tandanya orang berakal, memanfaatkan waktunya untuk mengetahui betapa besarnya kadar umur yang ada. Dan melihat bagaimana dia mengisi waktunya untuk dirinya. Maka yang dilakukan fayaghtani, dia manfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang sempat luput, lalu kemudian dia bisa kejar. Masih bisa dia lakukan. Masih dia bisa tutupi. Sebaliknya, warubama hasala bitadi'ihi halakuhu. Dan bisa jadi akan luput. Dengan apa yang dilakukan itu, akan hilang kesempatan untuk mendapatkan kebaikan itu yang akan berujung kepada kebinasaan. Kalau kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya umur yang Allah sediakan, maka yang kita dapatkan adalah kebinasaan. Kalau luput di masa lalu, kita masih bisa kerjakan sekarang. Misalnya gini, maaf tadi,
Misalnya setelah sholat Isya tadi karena buru-buru masuk ruang Zoom, belum sempat sholat ba'diyah Isya. Padahal itu sangat dianjurkan. Lalu apa yang dilakukan? Masih bisa. Nanti insya Allah setelah kajian ini, kita akan melaksanakan sholat ba'diyah Isya. Nah ini namanya istidrok. Masih bisa. Tadi belum sempat dan mengerjakan sholat ba'diyah Isya masih bisa dikerjakan sekarang. Masih bisa dikerjakan nanti setelah selesainya kajian ini. Nah, tetapi kalau sampai disia-siakan, kemudian ada peluang kebaikan disia-siakan lagi, ini nanti bisa berujung kepada halak, kebinasaan. Kita rugi dan nyesalnya luar biasa. Nah, setelah mukaddimah ini, kemudian sekarang kita masuk yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, masuk kepada bahasan yang berhubungan dengan pembagian umur. Nah, kita bisa lihat di sini babu dzikri mawasimil umuri. Nah, sekarang kita masuk ke inti bukunya. Tadi mukaddimah. Bab pembahasan tentang musim-musim umur yang Allah sediakan untuk kita. Fa'lam waffaqakallah. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada Anda, anna mawasimal umuri khamsatun. Ketahuilah bahwa musim-musim atau waktu-waktu, tahapan-tahapan. Nah, biar kita lebih mudah membahasakannya pakai tahapan aja ya. Tahapan umur itu ada 4. Maaf, ada 5. Mawasimul umuri khamsatun. Tahapan umur itu ada 5. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Kita tidak bicara ya, tidak bicara tentang pendapat yang, tapi paling tidak ketika kita melihat dan memetakan tahapan usia yang kita tahu memang masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya ulama berbeda pendapat tentang eh, batasannya sampai usia berapa sih? Ya, sama sekarang juga kalau kita masuk ke dunia psikologi. Di kalangan para psikolog juga ada perbedaan pendapat tentang batasan usia. Memang tidak ada acuan yang baku. Yang ada adalah pendekatan dan ada perbedaan pendapat tentang batasan-batasan tersebut. Dan itu kita bisa lihat baik di tulisan para ulama maupun di kalangan para psikolog. Tapi paling tidak dari tulisan ini kita bisa lihat ulasan dari Imam Ibnul Jauzi. Inilah yang terjadi bahan pertimbangan sehingga menjadi acuan. Nah, kata Imam Ibnul Jauzi, tahapan umur itu Allah bagi menjadi 5. Yang pertama, al-mausimul awal. Musim yang pertama atau tahapan pertama. Min waqtil wiladati ila zamanil bulugh. Sejak kelahiran sampai zaman balik. Artinya sejak lahir sampai dengan balik. Wa dzalika khamsa asyrata sanatan. Dan itu 15 tahun. Apakah 15 tahun itu seragam pada semua orang? Tentu tidak. Kita semua ketahui baliknya anak-anak, termasuk Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri yang sudah menginjak usia balik, kita bisa memastikan, jadi bukan cuma dugaan, kita bisa memastikan bahwa balik anak-anak kita bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin 15, ada yang mungkin 14, bahkan ada yang mungkin 13, dan seterusnya. Tapi intinya, usia balik itu, kalau kemudian tanda-tanda balik itu tidak muncul, maka di usia 15. Dan ini kalau kita mengacu pada beberapa pendapat di kalangan ulama fikih, ada rujukannya. Ada rujukan kenapa 15 tahun. Nah ini pijakannya. Jadi sejak lahir sampai dengan balik. 15 tahun. Kemudian yang kedua wal mausimutsani. Yang kedua min zamani bulughihi ila nihayati syababihi. Sejak zaman balik sampai akhir masa mudanya. Akhir masa syababnya, muda. Berapa itu? Wadzalika khamsun wa thalathuna sanatan. Itu sampai usia 35 tahun. Muda.
sampai usia 35 tahun. Berikutnya, yang ketiga, wal mausimus tsalits. Ini tahapan yang ketiga. Jadi yang pertama 15 tahun, yang kedua sampai 35 tahun. Yang pertama dari ini usia anak-anak sampai dengan balik. Kemudian mulai usia balik sampai akhir masa syababnya, masa mudanya. Wal mausimus tsalitsu, yang ketiga, min dzalika zaman, dari waktu tersebut. Maksudnya di waktu tersebut adalah akhir masa syabab tadi, masa muda. Ila tamami khamsina sanatan, sampai genap 50 tahun. Dari 35 sampai 50. Wadzalika zamanul kuhulati. Ini yang dinamakan dengan kuhulah. Ini yang dinamakan dengan kuhulah. Jadi ini istilahnya. Waqad yuqalu kahlun lima qabla dzalika. Jadi ini istilah. Ada istilah kalau anak-anak ada tufulah, kemudian ada istilah syabab, kemudian ada istilah kuhulah. Ini usia, kata Imam Ibnul Jauzi, 35 sampai dengan 50. Supaya Bapak Ibu sekalian tidak kesulitan memahami bahasan ini, ketika membahas seperti ini tidak perlu dibenturkan dengan pendapat-pendapat lain. Karena ini sifatnya ijtihad. Jadi artinya kalau ada yang memilih, tapi saya lihat ada yang memilihnya bukan 35, tapi ya untuk hal-hal seperti ini, apalagi ini sifatnya ijtihad, maka tidak perlu kita membenturkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ketika masing-masing mencoba untuk berijtihad. Seperti tadi misalnya 15. Kalau ada yang mengatakan kalau 14 gimana? Ya. Tidak perlu kemudian kita benturkan yang hal-hal seperti ini. Karena bisa jadi orang mengatakan kan 14 juga banyak anak usia 14 tahun sudah balik. Ya silakan. Tapi kita sedang membicarakan tentang apa yang diutarakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini supaya kita bisa fokus ke situ. Lalu kita tidak sibuk dengan lalu membandingkan ke sana kemari, lalu muncul kebingungan, artinya tidak fokus. Nah, karena yang paling penting adalah setelah nanti kita mengetahui pembagian tahapan ini, kita dikenalkan oleh Imam Ibnul Jauzi apa saja amalan-amalan yang perlu kita lakukan di usia ini. Pada tahapan dan usia ini. Nah, kita bisa lihat di sini, setelah yang ketiga ini kuhulah dari usia 35 sampai dengan 50, lalu yang keempat, wal mausimur rabi'. Dan tahapan yang keempat, mim ba'dil khamsina ila tamamis sab'in. Nah, yang keempat ini setelah usia 50. Tadi kan 50. Berarti mulai masuk ke 51. Sampai berapa? Sampai 70. Sampai dengan 70. Wadhalika zamanu syaikhukhah. Nah, kita mengenal istilahnya. Ini adalah zaman syaikhukhah. Ini zaman syaikhukhahnya. Ini tahapan usia yang Allah sediakan. Umur yang membentang begitu luas kemudian dibagi oleh Imam Ibnul Jauzi. Dan yang menarik polanya kita bisa lihat di sini. Di pertama 15. Yang kedua, kalau 15 untuk sampai 35 berarti tambah 20. Jadi 35. Kemudian dari 35 ke 50, 15 lagi. Dari 35 ke 50. Kemudian dari 50 ke 70, 20. Jadi 15, 20, 15, 20. Ini untuk memudahkan mengingat. Ya, untuk memudahkan mengingat. Dari 15, 20, 15, 20. Ini baru yang keempat, kita belum sampai yang kelima. Nah, jadi 15 yang pertama usia anak-anak sampai usia balik. Kemudian yang kedua dari mulai balik sampai dengan akhir masa muda, syabab, 20 tahun.
Kemudian yang ketiga dari usia 35 sampai 50 selama 15 tahun dinamakan dengan masa kuhulah. Lalu yang keempat setelah 50 sampai 70, 20 tahun. Ini masanya namanya syaikhukhah. Ini zaman syaikhukhah. Nah, yang terakhir ini nggak bisa dihitung. Lalu berapa ini? Karena bisa jadi orang meninggal 71, 72, bisa juga 85, bisa 97 dan seterusnya. Maka yang kelima itu ma ba'da sab'in. Sesudah usia 70 sampai kapan? Ila nihayati akhiril umur. Sampai akhir umurnya. Ya sampai wafat. Berapa itu? Ya, tiap orang bisa beda-beda. Tiap orang bisa beda-beda. Nah, fahuwa zamanul harami, ya. Istilahnya al-haram. Dari mulai usia 70 sampai dengan akhir usianya. Nah, lihat setelah beliau sebutkan ini, lalu beliau sampaikan waqad yataqaddamu ma dzakarna minas sinina wa yata'akhkharu. Dan kadang-kadang bisa maju atau bisa mundur dari umur yang kami telah sampaikan tadi. Jadi tadi sejak awal beliau sudah menyampaikan ini tahapan dan ijtihad yang beliau lakukan untuk memetakan umur tadi. Fal narsumha khamsata abwabin. Maka dengan pemetaan ini baru kemudian kita akan membahasnya dalam 5 bab. Nah, ini luar biasa karya Imam Ibnul Jauzi ini. Cara beliau memetakan umur yang Allah berikan, beliau bagi 5, dan untuk memudahkan menghafalnya, seperti yang tadi kami sampaikan, bisa dengan cara 15, 20, 15, 20. Setelah itu sampai wafat. Ada yang pertama itu dari sejak lahir sampai usia 15. Yang kedua, usia 15 tambah 20 jadi 35. Lalu yang ketiga 15 tambah 15. Jadi dari 35 tambah 15 berarti 50. Yang keempat dari 50 tambah 20 sampai 70. Nah, setelah itu sampai wafat. Jadi 15, 20, 15, 20. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Memetakan umur. Nah, baru kemudian nanti di tahapan atau di masing-masing usia tadi akan ada amalan-amalan yang dianjurkan. Nanti di bab pertama tentu untuk umur yang tadi sejak lahir sampai dengan kapan? Sampai usia 15 tahun. Nah, di sini ada banyak hal yang nanti akan beliau sampaikan. Nah, di bahasan ini kita coba ambil sedikit karena ini waktunya sudah hampir habis. Tapi kita coba ambil satu paragraf saja. Kita supaya bisa melihat bagaimana kedalaman pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Al-babul awal, bab pertama, fi dzikril mausimil awal. Ini umur atau tahapan usia pertama. I'lam, ketahuilah anna hadzal mausima yata'allaku mu'lamuhu bil walidain. Ketahuilah bahwa tahapan usia ini umumnya berhubungan dengan kedua orang tua. Fahuma, kedua orang tua, yurabbiyanihi, yang mendidiknya. Wa yu'allimanihi, yang mengajarkannya. Wa yahmilanihi ala masalihihi, kedua orang tua yang mengantarkan dan membawa anak kepada semua yang menjadi kemaslahatannya, kebaikan. Fala yambaghi ayyaftura ala anta'dibihi wa ta'limihi. Maka tidak layak, tidak pantas orang tua futur berhenti dari mendidik dan mengajarkannya.
Fa inna ta'lima fis sighari kan naqshi fil hajari. Karena mengajar di usia kecil, usia belia, itu sama seperti mengukir di atas batu. Bukan mengukir di atas air, mengukir di atas batu. Akan membekas luar biasa. Nah, kita lihat di paragraf ini, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan pada kita, di tahapan usia 0-15, yang paling banyak berperan adalah orang tua. Nah, disinilah kenapa kita sampaikan bahwa tema buku ini sangat erat hubungan dengan parenting, sangat erat hubungan dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena kata Imam Ibnul Jauzi, sejak usia 0-15 tahun ini, orang tua apa? Yurabbiyani, mendidiknya. Nah, mendidik itu, kalau mau disederhanakan, adalah mengantarkan anak dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Untuk terus bertumbuh dan berkembang. Hanya terus tumbuh, kemudian berkembang. Tentu menuju kepada yang dianjurkan atau diperintahkan dalam syariat. Bukan cuma tumbuh dan berkembang, malah yang menyimpang dari syariat. Tumbuh dan berkembangnya apa? Ada yang berhubungan dengan fisiknya, dan ada yang berhubungan dengan yang non-fisik. Pengetahuan harus bertambah, maka wayu alimanihi, diajari. Anak-anak belum kenal dengan kata-kata. Nama-nama saja nggak kenal. Nama nggak kenal. Ajarkan. Sama seperti Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Orang tua juga mengajarkan nama-nama. Dan kenalkan nama-nama itu berikut maknanya dengan benar. Sampai clear. Sampai jelas. Kita mengatakan, oh ini kursi. Ini abi, ini umi, atau ayah, ibu. Kemudian ada nama tadi, balik. Anak bisa tanya, balik itu apa sih, Bi? Mi, balik itu apa? Jadi bisa jadi anak bertanya, balik itu apa? Kadang belum jelas di benak sang anak. Balik itu apa? Balik itu apa? Ya, dan ini silakan bisa dicek karena terus terang saya pengalaman mengajar beberapa tahun dan saya biasa tanya itu pada mahasiswa. Termasuk pekan ini saya tanya pada mahasiswa. Saya tanya, apa tanda balik? Sebagian memberikan penjelasan yang itu tidak dikenal di kalangan para ulama. Maksudnya, bukan sebagai tanda balik yang ada dalam fikih. Ada yang mengatakan, suaranya bertambah besar. Terus kalau sudah lewat 15 tahun, 16 tahun nggak tambah besar, apa berarti belum balik? Atau itu menjadi salah satu tanda? Nah, kemudian kita coba cari di buku fikih mana yang menjelaskan bahwa tanda balik adalah suara tambah besar. Nah, kemudian ada yang menyebutkan dan beberapa tanda yang kita tidak kenal itu di buku fikih. Artinya kita tidak kenal di buku fikih mazhab Syafi'i misalnya. Oh, lihatlah bisa di Matan Abi Suja, Safinatun Najah, atau Muqaddimah Hadramiyah, Ar-Risalah Jami'ah, atau nanti ada Al-Yaqutun Nafis di atasnya. Ini suara bertambah itu ada nggak? Dan itu jadi tanda. Nah, itu contoh bagaimana kita mengajarkan kepada anak. Tandanya, kalau anaknya perempuan, berarti harus dikenalkan. Kenalkan, dan coba lihat di sini, diajarkan oleh orang tua, karena pada usia ini, pada usia sampai 0-15, berarti diajarkan sebelum balik. Jadi anak sebelum balik sudah tahu balik itu apa. Sudah dikenalkan sejak sebelum balik itu apa. Dan bukan cuma sekedar dikenalkan tandanya. Ada konsekuensi-konsekuensi yang berhubungan dengan balik. Bukan cuma sekedar tandanya,
lalu selesai. Bukan. Kalau sudah balik berarti apa? Sholat sudah jadi wajib. Ramadan yang insya Allah akan kita temui beberapa pekan ke depan, berarti sudah wajib. Mungkin hari ini anak, salah satu di antara anak Bapak Ibu sekalian, belum balik. Ditanya tandanya, sudah mimpi basah belum? Belum. Kalau anaknya perempuan, sudah keluar darah belum? Yang kita kenal dengan darah haid? Belum. Kemudian ada rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan? Belum. Dan kebetulan memang usianya belum sampai 15 tahun. Baru 14 misalnya. Tapi bisa jadi pada akhir bulan Sya'ban, salah satu tanda balik itu muncul. Berarti harus puasa Ramadan. Artinya wajib. Kalau belum balik, tetap kita kenalkan, kita ajarkan. Tapi kita bicara kewajiban. Makanya kita bicara hukum taklif. Nah, di sini orang tua mendidik. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini, pada yurabbiyanihi, mendidik itu juga perlu dibarengi dengan upaya untuk merawat. Seperti tanaman. Tanaman itu ketika kita biarkan tumbuh, tidak cukup dibiarkan tumbuh begitu saja, tapi harus dibarengi dengan upaya apa? Merawat. Jangan sampai ada hama. Jangan sampai ada binatang yang merusak tanaman itu. Akhirnya kita rugi. Tanaman kita sudah dikasih pupuk, dibelikan ini dan itu, dikasih air, ternyata apa? Dimakan. Kita rugi. Tidak tumbuh seperti yang kita harapkan. Maka tarbiyah juga kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian juga harus melihat bahwa bisa jadi ada hama. Hal itu hama di ilmu yang berhubungan dengan tanaman. Kalau di kesehatan ada virus, ya. Tapi juga tidak cukup dengan yang fisik, tapi yang non fisik. Ada virus pemikiran, nah ini juga harus diwaspadai. Ada subhat, nah ini harus juga diwaspadai. Ada godaan syahwat. Ya, na'udzubillah sekarang ini yang kita sangat prihatinkan, fenomena adiksi pornografi, kecanduan pornografi. Sangat mengerikan. Angkanya kalau kita mendengar dari para pakar, para ahli, angka yang sangat mengerikan. Dan dampaknya yang luar biasa, kerusakan yang luar biasa. Kondisinya mengerikan. Betul-betul sangat mengerikan. Nah, kita sebagai orang tua, karena punya tanggung jawab ini, yurabbiyanihi, mendidik, gimana caranya? Dan juga wayahmilanihi ala masolihi, dan membawa anak, mengantarkan anak kepada semua yang menjadi kemaslahatannya. Sehingga yang akan merusak, yang berupa mafsadah, yang membahayakan, yang merusak, yang bisa menghancurkan, harus dijauhkan. Gimana caranya? Nah, kita harus berhati-hati. Oh, ini bahaya nih. Oh, ini perangkat ini bahaya. Alat ini bahaya. Tayangan ini berbahaya. Aplikasi ini berbahaya. Program ini berbahaya. Nah, ini bentuk dari wayahmilanihi ala masolihihi. Jadi nanti kita bisa lihat, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa merusak pada anak kita. Ayo kita jaga, hati-hati. Makanya orang tua punya tanggung jawab yang besar. Dan dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Jauzi ini, kita bisa lihat bagaimana Imam Ibnul Jauzi menekankan hal ini. Tentu nanti pada paragraf-paragraf berikutnya akan lebih kuat lagi. Dan lebih banyak yang boleh sampaikan. Tapi dari paragraf pertama ini kita sudah bisa merasakan pesan yang sangat kuat dari Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Jauzi, bagaimana tanggung jawab ini ada pada pundak orang tua. Mendidik, mengajarkan, dan menghantarkan kepada semua yang menjadi kemaslahatannya anak. Kalau anak itu maslahat mengenal beberapa istilah, kenalkan. Kalau itu menjadi kemaslahatan, anak punya keterampilan tertentu, ajarkan. Jadi makanya di sini bukan cuma taklim. Kalau sudah yahmilanihi ala masolihi, membawa kepada yang menjadi kemaslahatan anak, maka keterampilan juga diajarkan. Anak kadang-kadang perlu keterampilan, perlu pengalaman hidup. Anak diajarkan, dikenalkan hal-hal yang jadi kemaslahatannya. Misalnya yang sepele, yang ada di rumah aja.
dan ringan, maksudnya tidak membutuhkan energi yang luar biasa dan juga tidak membutuhkan perangkat yang bermacam-macam karena memang sudah ada di rumah kita masing-masing. Anak dikenalkan dengan misalnya bersih-bersih rumah, nyapu. Kalau perlu diajarkan cara pegang sapu, kemudian bagaimana caranya nyapu. Ngepel itu gimana sih? Kan kita bisa ngepel sembarangan juga bisa. Tapi supaya bersih itu gimana caranya? Terus kapan nanti dibersihkan lagi alatnya? Pakai air atau pakai sabun campuran antara air dengan bahan tertentu. Lalu gimana caranya membersihkan tanaman, merawat tanaman, masak. Meskipun kita tidak menargetkan anak kita menjadi seorang chef yang handal dan ini itu enggak. Tapi kebutuhan anak ngerti gimana sih masak nasi itu gimana sih? Kalau masak telur gimana? Kalau telur dadar itu kayak gimana cara masaknya? Karena ternyata kita, oh ada ya pakai pakai garam atau nggak pakai garam. Jadi hal-hal sepele harus dikenalkan kepada anak karena itu menjadi kemaslahatannya. Kelak anak membutuhkan itu. Anak perlu tahu di dapur itu ada apa dan bagaimana cara menggunakan itu. Termasuk aktivitas di rumah. Tiba-tiba mati lampu. Terus gimana ini? Pakai apa ini? Ini mati lampu nih. Kenalkan hal-hal seperti itu kepada anak sehingga anak bisa punya bekal. Kelak di kemudian hari ketika menghadapi kondisi yang sama, dia punya bekal tersebut. Ini maslahat yang sifatnya duniawi. Nah, karena kalimatnya masolihihi, semua kemaslahatannya, maka kemaslahatan yang berlaku juga yang bersifat ukhrawi. Bukan hanya kemaslahatan yang bersifat duniawi. Tadi yang kami sebutkan misalnya contohnya, ini cuma masalah makan, nyapu, ngepel, masak, nyuci. Itu bersifat duniawi dan diperlukan, anak perlu kenal. Anak perlu tahu, tangannya perlu juga kenal dengan sabun. Tangan perlu kenal dengan deterjen. Karena tangan perlu tahu gimana sih nyuci piring itu. Artinya bukan cuma teori dan lihat, enggak. Tapi tangannya itu bergerak. Dan nanti merasakan, kok agak agak kasar ya. Ya biarkan. Karena memang perlu kenal dan perlu tahu seperti itu. Sebab kalau cuma nonton, lihat bapaknya atau ibunya nyuci piring, nggak ada kesan yang akan kuat seperti kalau seandainya dia melakukan sendiri. Baru merasakan, oh ternyata kalau pas membersihkan gitu, kadang-kadang airnya nyiprat kena pakaian. Nah biar pengalaman itu didapatkan. Jadi lain kali jadi tahu, oh kalau membersihkan ini perlu. Nah ini yang dikenalkan. Itu maslahat duniawi. Maslahat ukhrawi juga nanti akan ada. Dan nanti pada paragraf-paragraf berikutnya Imam Ibnul Jauzi akan mengenalkan hal itu. Mengajarkan sholat, mengajarkan adab, mengajarkan ini itu yang jumlahnya nanti akan kita temukan banyak. Tapi selagi buku ini tidak terlalu tebal, jadi tidak perlu khawatir sama sekalian. Nanti kira-kira kapan khatamnya itu? Insya Allah buku ini tidak terlalu tebal. Kita sekarang berada di halaman 39 dari halaman 80 sampai 80 halaman. Artinya di depan kita masih ada sekitar 40-an halaman. Insya Allah ini kalau kita bahas secara rutin setiap bulan, insya Allah bisa kita banyak temukan mutiara-mutiara. Dan sekali lagi kita ingin mendapatkan inspirasi, kita ingin mendapatkan pijakan, panduan dari para ulama kita. Karena kata Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan al-aqil, orang berakal itu man adhafa ila aqlihi uqulal ulama. Kata Imam Al-Mawardi, orang berakal itu adalah orang yang menambahkan kepada akalnya akal-akal para ulama. Kita mungkin akan mengatakan, saya bisa mikirkan sendiri kalau cuma begini. Oh, enggak. Beda. Kita coba berpikir sendiri, memikirkan gimana mendidik anak, lalu kita bandingkan dengan kalau kita coba membaca karya ulama. Kita baca lagi, ternyata kita dapatkan bahasan-bahasan baru. Dapatkan wawasan-wawasan baru. Ini kita baru cuma satu di antara sekian banyak ulama. Nanti pindah ke ulama kedua, ketiga, akan semakin kaya. Nah, semakin kaya ini jadi bahan. Karena apa? Modal dalam berumah tangga, kalau kita bicara parenting itu, persoalannya nggak akan pernah selesai.
Tapi yang penting adalah kita membekali. Bekalnya apa? Kalau sudah ada Qur'annya, ada hadisnya, ada panduan dari ulama. Sehingga kita punya pijakan, oh iya, dulu pernah Imam Ibnu Jauzi membahas ini. Al-Ghazali juga pernah menyinggung ini, kemudian Fulan, dan sekian banyak ulama-ulama yang begitu banyak. Semakin banyak isi kepala kita, semakin banyak bahan untuk mendidik anak kita. Nah, tentu nanti ini akan terus berlanjut sampai dengan usia yang tadi disebutkan sampai, ya kalau bahasa kita lansia, sampai syekhukhah dan sampai pada usia menjelang ajal. Artinya, ini rentang pembahasan kita ini dari sejak lahir sampai dengan wafat. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain.